Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi ini kita diperjumpakan lagi melalui ibadah pagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 19 Mei 2021. Mari sambut kebaikan Tuhan ini dengan pujian dan ucapan syukur, bahkan memberi diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan itu, kita mohon pertolongan Tuhan. Permulaan sampai akhir ibadah kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nah saudara-saudara, untuk Renungan Harian Toraya edisi Rabu ini, kita akan mendengarkan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Sebelumnya mari kita berdoa. Kiranya hidup yang kami jadikan sebagai persembahan bagimu di pagi ini Tuhan, boleh berkenan. Kami mensyukuri segala kasih karunia Tuhan. Kami diberi lagi kesempatan untuk hidup dan menyaksikan kuasa dan anugerah-Mu hari ini. Dan di dalam aktivitas kami percaya kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan mengiringi kami. Kami mau supaya kami taat dan setia. Firman-Mu lah yang akan menuntun dan membimbing kami. Saat ini kami mau baca, dengar, dan renungkan. Pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga kuasa daripada firman-Mu menuntun kami dan menguasai kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa kepadamu. Amin. Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan. Duka cita mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepada aku dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara yang kekasih, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
Satu tema untuk masuk perenungan perikop pembacaan kita pada pagi ini. Seorang ibu yang akan bersalin tentu akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Tentu ini menjadi pengalaman tersendiri bagi ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Namun penderitaan dan kesakitan itu berubah menjadi tawa dan menjadi sukacita saat anak telah lahir. Tangisan anak itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi keluarga, secara khusus sang ibu. Sukacita itu mengalahkan rasa sakit yang dialami saat akan bersalin. Hal itu sepertinya senada dengan ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kesedihan dan kegalauan juga sedang dialami oleh murid-murid Yesus yang telah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus tidak akan lama lagi bersama-sama dengan mereka. Kesedihan itu karena mereka merasa masih sangat membutuhkan sosoknya sebagai pemimpin dan teladan. Dalam kegelisahan hati mereka, Tuhan Yesus menegaskan bahwa keadaan itu harus mereka alami. Tuhan Yesus harus diserahkan dan menderita karena dosa manusia. Namun ia akan bangkit memberikan pengharapan. Ia akan naik pula ke sorga, namun tidak akan meninggalkan mereka, melainkan Roh Kudus akan dicurahkan untuk memimpin dan menolong mereka. Duka cita dan kesedihan itu akan berubah menjadi sukacita. Seperti seorang ibu yang telah melahirkan anak-anak akan sangat bersukacita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita mengalami pergumulan karena duka cita. Persoalan dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, sakit penyakit, kekurangan, dan banyak hal-hal lain. Tetapi kita yakin bahwa dengan ketaatan kita berpengharapan kepada Tuhan, maka Dia tidak pernah meninggalkan kita, melainkan terus bersama dengan kita. Karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan, maka Dia pun akan merubah duka cita menjadi sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam keheningan pagi ini Tuhan, saat Tuhan menyapa kami dengan firman, kami sungguh terhibur dan kami dikuatkan. Kami diberi semangat baru untuk menjalani kehidupan dengan berbagai pergumulan yang muncul di dalam. Kami tahu iman kami akan dimenangkan. Kami akan menerima berkat-berkat manakala kami setia, kami taat, dan kami kuat menjalani kehidupan. Terlebih, kami akan menerima mahkota kehidupan, keselamatan, kekal selama-lamanya. Tuhan, atas pimpinan-Mu lah dan atas perkenan-Mu lah, kami boleh dan kami rindu untuk melakukan aktivitas hari ini. Tiada sesuatu yang tersembunyi di hadirat-Mu. Kami percaya bahwa keterbatasan yang kami miliki, Tuhan akan sempurnakan. Baik itu keterbatasan fisik, keterbatasan berpikir, berencana, dan di dalam mengangkat tugas, pekerjaan, dan usaha. Olehnya itu Tuhan, dampingilah kami, karuniakanlah kami segala berkat-berkat-Mu. Karena kami percaya setiap orang yang mendekat kepada Tuhan, setiap orang yang datang membawa persoalannya, di situ Tuhan akan menjawab mereka. Itulah doa dan pengharapan kami untuk hari ini, sehingga kami akan menjalani dengan penuh sukacita. Berdoa untuk setiap hal yang jemaat jalani. Tuhan, Engkau sendiri yang mengerti, tahu keberadaan mereka. Yang putus harap, Tuhan kuatkan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan mereka, namun mereka mau supaya mereka belajar
dengan rencana dan karya Tuhan dalam hidup mereka, sehingga satu saat mereka akan membuktikan tentang jawaban dan doa-doa mereka. Kami terus berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sakit. Sungguh kerinduan dan keinginan mereka untuk mendapatkan pemulihan, kesembuhan. Kami percaya Tuhan Engkau lebih mengenal mereka. Engkau lebih tahu apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan pemulihan itu. Sehingga keluarga medis memberikan pelayanan yang prima. Tuhan, kiranya itu semua tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi saluran berkat Tuhan. Sungguh banyak saudara-saudara kami, baik orang tua, orang muda yang sakit, bahkan banyak yang sudah lama dalam gumul karena penyakit. Tapi kami percaya Kau tidak tinggalkan mereka Tuhan. Kau akan dampingi mereka, Engkau akan hibur mereka, Engkau akan kuatkan mereka sehingga mereka tidak kalah melalui penyakit itu. Tetapi mereka yakin bahwa hidup bersama Tuhan adalah kehidupan yang sesungguhnya, sehingga mereka berserah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati sehingga pemerintah kami boleh memimpin dan mengarahkan serta melakukan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu bencana, musibah, dan banyak-banyak hal. Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan kepada saudara-saudara kami yang kena musibah. Bapa kami yang di surga, secara khusus ketika pandemi corona ini belum juga berakhir, beri kami kesabaran Tuhan, beri kami penyerahan diri, dan beri kami kepercayaan bahwa sesungguhnya ada masa di mana Tuhan mendidik kami, mengajarkan kami bagi manusia untuk belajar lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih mengerti tentang kuasa Tuhan, dan untuk lebih tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kami. Dan biarlah menurut Tuhan sendiri akan merancangkan sehingga kami boleh dibebaskan dari keadaan pandemi virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami akan berjalan, kami akan beraktivitas. Kepadamu kami berserah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Baiklah saudara-saudara, kita memasuki kehidupan kita dengan satu kekuatan bahwa apa yang kita jalani adalah atas perkenan Tuhan. Mintalah kekuatan dan berserahlah, taatlah dalam pimpinan Tuhan. Firman-Nya kiranya menerangi hidup saudara-saudara di hari ini. Mari sebelum kita beranjak dan beraktivitas, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Baiklah saudara-saudara, nikmatilah kehidupan bersama Tuhan, dan biarlah sukacita saudara serta syukur senantiasa menjadi persembahan untuk Tuhan.